Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama datang pada Tuhan. Ini adalah minggu terakhir di tahun ini. Dan biarlah hari ini kita boleh bersama-sama mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2025. Ya, minggu depan kita sudah masuk tahun 2026. Dan biarlah kita boleh tetap melihat kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena selama-lamanya Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi kita. Dan biarlah hari ini mungkin kita akan merenungkan sesaat, kita akan memperbaiki banyak sekali hal-hal yang telah kita alami sepanjang tahun ini. Dan kita boleh melihat kasih dan kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2025 dan akan menapaki tahun 2026. Tuhan Yesus baik, kita akan sama-sama datang pada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa, Engkau adalah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa. Kami menyadari Tuhan, banyak hal-hal yang telah kami alami, banyak hal baik, bahkan mungkin kami mengalami sesuatu yang tidak baik Tuhan. Ada kalanya kami jatuh, ada kalanya kami harus bangkit Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau mengasihi kami. Kami boleh melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pagi ini Tuhan, kami boleh rindu datang kepadamu. Kami rindu masuk dalam ruang-Mu yang maha kudus. Untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Yesus
Kami pandang Kau di tempat-Mu yang kudus Tuhan. Kami sidang jemaat-Mu menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Membawa pujian dan penyembahan kami bagi Engkau Allah yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Sen Allah ya Shen Kinarala ya Sana ya Warala warala ya Shikerarararara ya Sikerarararara ya. Mari Bapak Ibu kita akan sembah Dia dalam kekudusannya. Kita akan tersungkur di tahtanya. Di altar Tuhan kita akan menyembah Dia. Sebab Dia adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus, Allah yang mulia. Yesus ya Rabbi ya Sikerala ya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. I give you Lord. I give you Sheraboya, Shikaralaboya, Sanaralaya. Haleluya. Haleluya, hadirlah di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bagimu pujian kami menyembahmu. Ku menyembahmu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus ya Tuhan namamu kudus, namamu kudus, kudus. Tuhan namamu kudus, namamu kudus, kudus.
your name, Father. Panggil nama Tuhan saat ini, sebab Dia adalah Allah penyembuh. Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang menyediakan. Adonai, come manifest yourself, Yahweh. Yahweh, haleluya, haleluya. Amen, haleluya. Jesus, you are Mari angkat suara dan sembahlah Dia. Sebab Dia adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang mulia. Wasyata moya sikera la ya sikera la. Yora bola ya sikera la. Hadirat-Mu nyata saat ini Tuhan. Ya mosyada la kene ya sara la ya sikera ya. Mari sembah Dia. Mari kita tinggikan namanya Allah Yahweh. Allah Yahweh, Jesus, I call your name, Father. Tempat-Mu yang kudus kami datang padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mari Bapak Ibu saat ini nikmatilah waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Nikmatilah lawatannya yang ajaib pada pagi hari ini. Mari membuka hati. Sepanjang tahun Tuhan sudah memberkati kita dengan berkat yang luar biasa. Tentang penyertaannya, tentang kasih-Nya bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, mari buka hati kita, mari buka hati kita. Mari buka hati kita, rendahkan di bawah tangan Tuhan yang kuat. Agar kita boleh diangkat untuk menjadi orang yang menang di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sirabaya shikara labaya siriri. Haleluya. Once again we have to say Yahweh Rafa
And I feel your presence, God. Thank you, Jesus. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Dan kami tetap rindu memuji dan memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Amin. Kencang lagi. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya, sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan. Iya. Menutup tahun ini, minggu terakhir di tahun ini kita akan sama-sama lagi ucapin satu jargonnya GSCA ya. Ketika saya bilang shalom, Bapak Ibu jawab shalom, tapi dengan semangat kita akan mengatakan yang terbaik bagi Tuhan. Oke, shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Apa kabar hari ini? Kasih, thank you Lord, haleluya. Baik, kita akan tetap semangat, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah tahun-tahun ini dan tahun ke depan kita tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup lipatkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Hey, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semurah anugerah Tuhan bagiku. Semuanya tepuk tangan bagi Tuhan. Kita akan tetap semangat untuk melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan amin. Bapa yang tangguh limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan bersama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semurah anugerah Tuhan bagiku. Katakan bersama. Aku diberkati. Semuanya tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semurah anugerah Tuhan bagiku. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semurah anugerah Tuhan bagiku. Amin. Katakan bahwa kita diberkati. Tahun ini sudah diberkati. Tahun depan kita akan menikmati berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Dengan Tuhan kita akan berjalan bersama-sama menuju kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan baik. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Tak pernah ku ragu
akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita.
menerima Tuhan dengan sepenuh hati. Kita akan membuat komitmen bagi Tuhan sampai akhir hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Haleluya, haleluya. Biar kau dapati kami hamba yang tetap setia. Setia untuk tetap melakukan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman Tuhan yang Engkau berikan bagi kami, itu menjadi jawaban atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Waktu yang terindah ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan akan boleh menjadi berkat bagi kami semua dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Berfirmanlah pada pagi hari ini karena kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Berikan senyuman kepada kanan kirimu. Wah, senyuman selamat Natal, masih suasana Natal ya. Yang mungkin kemarin belum ketemu waktu Natalan, belum beranjang sana. Nah, berikan senyuman yang terbaik. Puji Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu sepanjang 2025 kurang beberapa hari? Ngos-ngosan? Ngelus dada atau banyak senyumnya? Kalau mungkin saya kasih presentasi rating gitu ya. 1 sampai 100, Bapak Ibu boleh jawab dalam hati masing-masing, pribadi. 1 sampai 100, rencana yang terlaksana 2025, berapa presentasi? 1 sampai 100. Ada yang 100? Puji Tuhan kalau ada. Dari 1 sampai 100, rencana yang gagal berapa persen? Antara 1 sampai 100. Di situ kita akan melihat, oh ternyata lebih banyak yang gagal dalam list kita ya, masuk Januari, Februari. Terus yang selanjutnya dari 1 sampai 100, masalah yang dialami berapa antara 1 sampai 100. Jangan bilang 99 ya. 1 sampai 100 kira-kira masalah yang kita hadapi sepanjang tahun ini ada di angka berapa kira-kira? Dan yang terakhir, angka apa? Oh 80, terima kasih Pak. Wow, Bapak berjuang dengan sakit penyakit tapi hari ini Tuhan sudah tolong, amin. Nah yang terakhir dari masalah tadi, masalah yang tuntas kira-kira 1 sampai 100. Wow, semoga 100 ya, semua 100 gitu. Masalahnya boleh 80, boleh 90, tapi tuntasnya 100, amin. Boleh toel kanan kiri,
Tuntas nggak 100? Masalahnya tuntas nggak 100? Kalaupun belum tuntas, masih ada Tuhan yang akan menolong kita. Puji Tuhan, saat kita melewati hari-hari ini, saat kita melewati tahun ini, bulan lepas bulan, bahkan tidak terasa sudah di penghujung tahun 2025. Mungkin seperti saya katakan tadi, ada yang mengelus dada banyak, ada yang air matanya sampai matanya sudah bengkak-bengkak selama tahun 2025 penuh dengan air mata. Tapi puji Tuhan, kita boleh ada sampai dengan saat ini. Kita boleh melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita membaca satu ayat firman Tuhan yang sudah tidak asing bagi kita dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat. Sederhana firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi mengingatkan kembali bagaimana Tuhan kita yang luar biasa selalu ada bersama-sama dengan kita. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita semua. Ayat 16 mulai, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Ayat 18, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, konteks ayat ini Rasul Paulus dia lagi kasih tahu ke anak rohaninya, kepada Timotius, bagaimana Timotius harus menghadapi keadaan yang ada saat itu. Banyak sekali ajaran-ajaran palsu mulai masuk, banyak sekali akan muncul orang-orang yang mungkin akan menggoncangkan iman Timotius saat itu. Jadi konteks saat ini Rasul Paulus sementara menasehati Timotius, hei jangan patah semangat. Di saat kamu tetap memberitakan firman Tuhan. Sekalipun nanti kamu akan bertemu dengan hal-hal yang mungkin akan membuat kamu patah semangat. Dan Rasul Paulus memberitahu atau menasehatkan Timotius bagaimana Rasul Paulus sendiri boleh mengalami berbagai tantangan-tantangan yang dia harus alami di saat dia memberitakan Injil, di saat dia mulai melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, di saat dia mulai melangkah memasuki janji Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, Paulus juga menyampaikan kepada Timotius, sulit loh hidup ini. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat 2 Timotius pasal 4 ayat-ayat sebelumnya, sulit hidup ini. Sangat berat hidup ini. Tapi jangan takut, ada Tuhan yang senantiasa menyertai kamu. Sama seperti Tuhan menyertai saya, Paulus bilang, waktu saya pelayanan waktu itu. Di sini kita akan melihat bahwa dari pernyataan Paulus kepada Timotius, pesan yang sama juga yang Rasul Paulus mau sampaikan kepada kita semua di saat kita sementara melakukan panggilan Tuhan, apapun itu panggilan kita, yang pasti kita sama-sama panggilan kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk melakukan akan amanat agung Tuhan. Mungkin akan ada banyak tantangan di saat kita mulai naik iman kita. Goncangan semakin berat. Pada waktu kita mulai berkomitmen 2025 saya mau tetap setia melayani Tuhan. Mulai ada aja angin badai yang menggoncangkan pelayanan kita. Pada saat kita mulai komitmen saya mau setia berdoa kepada Tuhan. Tahun 2025 ini saya mau setia baca firman Tuhan, baca Alkitab tanpa bolong walaupun hanya satu ayat satu hari gitu kan. Tapi tetap aja ada tantangan yang dialami. Dan Rasul Paulus bilang kepada Timotius, kamu juga akan mengalami hal yang sama. Tapi percayalah ada Tuhan yang selalu menyertai kita semua. Amin. Dan Rasul Paulus mengalami semuanya itu
Dan dia berkata penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna. Sempurna, namanya sempurna itu berarti kan angka sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Biasa kan kita dengar. Karena tidak ada orang yang sempurna di dalam dunia ini, katanya seperti itu. Tetapi penyertaan Tuhan sempurna. Artinya kalau sempurna itu gak setengah-setengah. Gak tiba-tiba diucul di jalan, dilepaskan di jalan. Aduh Grace, saya capek ngurusin kamu, saya lepas kamu gitu. Penyertaan Tuhan bukan seperti itu, tapi sempurna. Katakan kepada diri kita sendiri, penyertaan Tuhan sempurna. Bukan setengah-setengah, bukan 80%, bukan 70%, tetapi sempurna. Dan di ayat-ayat ini Rasul Paulus memberitahukan kepada Timotius untuk membuktikan penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna. Kalau kita lihat di ayat yang ke-17, mungkin Bapak Ibu sering membaca ayat ini. Ayat 16, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditangguhkan atas mereka. Perhatikan ayat 17 bagian A, tetapi Tuhan telah mendampingi aku. Di saat di konteks itu Rasul Paulus bilang, pada waktu dulu saya masuk di pengadilan, di ayat 16 dikatakan tidak ada seorang pun yang membantu. Bahkan di sini jelas-jelas dikatakan semuanya meninggalkan aku. Tapi Paulus katakan Tuhan selalu mendampingi Rasul Paulus. Penyertaan Tuhan yang sempurna diartikan oleh Rasul Paulus, Tuhan mendampingi saya, itu kesempurnaan yang luar biasa. Di saat, bayangkan Bapak Ibu, saya membayangkan posisi Rasul Paulus, Paulus itu sudah banyak anggota, banyak jemaat, banyak orang-orang yang menopang dia dalam pelayanan. Tiba-tiba singkat cerita dia harus mengalami pengadilan yang pertama. Di pengadilan itu dia bukan berarti masih ecek-ecek ya pemberitaan firman Tuhan Paulus. Paulus sudah jadi orang yang luar biasa besar. Kenapa saya katakan gitu? Kalau dia tidak terlalu besar, ngapain mereka sibuk mau adili dia? Karena Paulus memberitakan Injil tentang Kristus. Sehingga di tengah-tengah pengadilan itu firman Tuhan katakan tidak seorang pun yang bantu. Bahkan semuanya meninggalkan. Saya membayangkan, yuk kok kasihan ya Rasul Paulus ini. Sudah banyak jemaatnya, sudah banyak orang-orang yang kaki tangan yang mendukung dia di dalam pelayanannya. Di saat dia harus mengalami pengadilan, di saat dia mengalami kejatuhan, karena kalau sudah masuk penjara itu mungkin secara kacamata dunia itu hukuman. Di saat dia harus menjalani hukuman yang seharusnya tidak dia jalani, tidak dia terima, dia hanya seorang diri, semua meninggalkan. Siapa Rasul Paulus? Saya enggak kenal. Ingat peristiwa Yesus juga waktu diserahkan, Petrus bilang saya enggak kenal. Karena memang kecenderungan orang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Pernah Bapak Ibu alami di saat kita lagi enak-enak, banyak orang yang ada di sekitar kita. Di saat kita mulai jatuh, semua sudah mulai bilang, aduh iya, ya. Mulai pergi pelan-pelan meninggalkan orang tersebut. Mungkin kita pernah melakukan itu atau kita sendiri pernah mengalami ditinggalkan oleh semua orang. Tapi Rasul Paulus bilang kepada Timotius, kamu pun pasti akan mengalami itu. Hai jemaat Mafa yang datang pada pagi hari ini, kamu pun pasti akan mengalami itu. Mungkin akan ditinggalkan oleh semua orang. Tetapi percayalah ada Tuhan yang senantiasa mendampingi engkau. Katakan amin. Bicara tentang pendampingan, Bapak Ibu yang sudah punya anak, biasanya didampingi itu kalau sudah besar kayaknya sudah pendampingan itu sudah tidak terlalu kelihatan. Biasa pendampingan itu diibaratkan seperti seorang anak yang masih mau belajar jalan. Kalau anak belum jalan kan digendong-gendong saja, tapi pendampingan orang tua itu sangat-sangat kelihatan di saat anak sudah mulai belajar berdiri dan berjalan. Kalau dia sudah lari-lari ya paling cuma lihat dari jarak jauh. Dampingi berarti kalau kata mendampingi secara umum aja, mendampingi kan berarti selalu berada di samping gitu kan, selalu ada di sekitar. Nah biasanya kalau anak baru belajar jalan, orang tuanya selalu ngekor. Walaupun anaknya sebenarnya sudah nggak mau gitu kan. Saya bisa sendiri. Pada waktu anak mulai berdiri berjalan, jatuh. Nah pada waktu dia jatuh ada
orang tua. Dan biasanya mulai belajar jalan terus didampingi. Di mana dia? Sudah mulai hilang dari penglihatan kita, pasti kita akan cari karena dia belum bisa berjalan. Mendampingi, selalu ada bersama-sama. Dan Rasul Paulus mengalami hal itu. Paulus pada waktu memberitakan Injil, pada waktu dia banyak mengalami tekanan, pada waktu dia mengalami banyak goncangan dalam kehidupannya, pada waktu dia mengalami banyak masalah, Paulus tidak putus asa karena dia taruh dalam hatinya ada Tuhan yang senantiasa mendampingi dia. Paulus tidak pernah takut karena apa? Karena dia tahu ada Tuhan yang selalu memantau kehidupannya, sama seperti orang tua mendampingi anaknya pada waktu anaknya mulai belajar berjalan. Seluk-beluk anaknya ketahuan. Loh, perasaan tadi rambutnya kayak gini kok berubah ya? Aduh, kenapa ya kamu nak? Kenapa? Kalau orang tua, pendampingan orang tua kepada anak yang masih kecil seperti itu. Kalau sudah besar kayaknya pendampingannya sudah beda lagi. Sudah tidak terlalu kelihatan. Itu yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus bilang kepada Timotius, Timotius, kalaupun kamu di dunia ini pada waktu kamu melakukan akan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu, kamu akan mengalami hal yang sama, jangan takut. Kita buka di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-9, firman Tuhan di situ pada waktu Rasul Paulus sementara memberitakan Injil, ayat yang ke-9 firman Tuhan katakan, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Saya mau garis bawahi dikata jangan takut. Pada waktu kita mendengar kata jangan takut, itu ada satu kenyamanan yang luar biasa yang dialami, betul? Pada waktu kita mendengarkan kalimat jangan takut, jangan khawatir, ada satu jaminan sekalipun nanti pasti kita akan takut, pasti kita akan khawatir, tetapi minimal ada jaminan dalam kehidupan kita, di dalam kita berjalan mengiring Tuhan, ada satu jaminan, jangan takut. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus benar-benar mengatakan bahwa Timotius, Tuhan pasti mendampingi kamu kok. Mungkin orang-orang di sekitar kamu tidak bisa mendampingi kamu. Sampai berapa lama suami akan mendampingi istri? Istri akan mendampingi suami. Mungkin akan sampai akhir hayat, oke, sampai usia lansia dan lain sebagainya. Sampai seberapa lama anak akan didampingi orang tua? Atau orang tua akan didampingi oleh anak pada waktu orang tua sudah susah? Sudah tua. Sampai kapan anak bisa mendampingi orang tua? Ada batasannya. Tapi kalau Tuhan yang mendampingi kita sangat sempurna, sekalipun semua orang di sekitar kita meninggalkan kita. Tapi Tuhan selalu mendampingi kehidupan kita. Tuhan selalu beserta dengan kita. Yosua 1 ayat 9, kita buka ayat ini. Yosua 1 ayat 9 firman Tuhan katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau ke kota Malang saja, ke kota Batu saja, tidak, kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu mau kemana? Mau ke Ngagli, mau ke Flamboyan, mau ke Karamploso, mau ke Surabaya, mau ke Jakarta? Mau kemanapun firman Tuhan ada jaminan. Ada Tuhan di sana yang selalu menyertai, selalu mendampingi. Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa pendampingan Tuhan itu tidak ada ya. Di saat apa? Masalah kita tidak tuntas. Di saat sakit penyakit kita tidak sembuh, kita merasa bahwa Tuhan tidak mendampingi saya. Tapi pada pagi hari ini Rasul Paulus mengingatkan Timotius dan kita semua, hai jemaat, Tuhan selalu mendampingi. Jangan berharap kepada manusia.
Paulus pun awalnya dia pikir, mungkin ya secara manusia dia pikir, saya sudah banyak orang-orang pengikut saya sudah banyak orang yang menopang dalam pelayanan saya. Tapi pada kenyataannya di saat Paulus terpuruk, tidak ada satupun yang mendampingi Paulus. Bahkan dengan keras, lembut tapi keras, dia bilang, semua pergi tinggalkan saya. Jadi Bapak Ibu saya mau katakan, kalau engkau merasa saat ini engkau seorang diri, Rasul Paulus pun mengalami itu. Tuhan ada bersama dengan engkau. Kalaupun hari-hari ini engkau merasa ada di kerumunan orang, tetapi engkau merasa engkau ditinggalkan oleh siapapun, Rasul Paulus pun mengalami itu. Kalau 2025 engkau merasa seorang diri tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kalau kita boleh ada di tanggal 28 Desember 2025, bukan karena suami kita, bukan karena istri kita, bukan orang tua, bukan anak yang selalu mendampingi kita, tapi ada Tuhan yang selalu mendampingi saudara dan saya. Ayat selanjutnya di Timotius tadi dikatakan ayat 17, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Ada kata menguatkan aku. Ternyata bukan cuma mendampingi, kalau mendampingi kan jalan beriring-iring, menyertai dan lain sebagainya, nggak ngapa-ngapain kelihatannya. Tetapi di sini dipertegas lagi sama Rasul Paulus bahwa bukan hanya mendampingi tetapi menguatkan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita dengar kata menguatkan, berarti yang dikuatkan itu dalam kondisi lemah. Di saat itu Rasul Paulus dia berada dalam kondisi lemah. Saya percaya kalau Rasul Paulus dalam kondisi kuat, tidak mungkin Rasul Paulus bilang Tuhan yang menguatkan aku. Lah dia kuat kok. Bapak Ibu bisa berkata Tuhan penyembuhku, pernah sakit enggak? Kan enggak tahu kalau Tuhan penyembuh kalau kita enggak pernah sakit, betul ya? Kalau merasakan penyembuh ya berarti harus sakit dulu kan. Kalau dari kata orang benar Tuhan penyembuh. Pernah alami enggak Tuhan penyembuh? Lah saya enggak pernah sakit. Mau sakit dulu? Ya jangan. Percaya aja dari kata orang. Dan Rasul Paulus katakan Tuhan menguatkan aku. Berarti Rasul Paulus merasa bahwa dia tidak kuat, Bapak Ibu Saudara. Bahwa Rasul Paulus merasa di saat-saat orang semua pergi meninggalkan dia, semua tidak ada bersama-sama dengan dia, hanya Tuhan yang mendampingi dan menguatkan Paulus. Analoginya seperti tadi lagi, orang tua mendampingi anak belajar jalan. Pada waktu anaknya lagi joget-joget gitu kan, tiba-tiba anak itu lari terus jatuh. Seru ya, lucu ya. Tapi pasti orang tuanya pasti akan lari cepat-cepat. Gak apa-apa nak, gak apa-apa gitu ya. Adakah orang tua yang anaknya jatuh tiba-tiba langsung omelin, makanya matanya di mana gitu kan. Anak bayi yang baru mau jalan, kan gak mungkin. Mungkin kalau yang sudah besar mungkin akan keluar kata-kata gitu. Tapi kalau yang baru belajar jalan didampingi, padahal orang tua ini gak lepas dari pandangannya. Anak saya di sana nih, mau naik tangga gini, dia jatuh. Pasti yang akan respon duluan ya orang tua yang mendampingi anak itu, betul ya. Dan pasti dia akan gak bilang, kapok gitu. Gak mungkin kan orang tua akan ngomong gitu. Pasti dia akan bilang, gak apa-apa mana yang sakit. Bisa-bisa ayo jalan lagi, dituntun lagi untuk berdiri dan bisa berjalan lagi. Itu analoginya seperti itu. Pada waktu kita mengalami yang namanya masalah yang membuat kita jatuh ambruk, sudah jatuh tertimpa tangga, ketumpa cat, kegigit semut, apapun itu pokoknya sial minta ampun. Selama 2025 ini mungkin, tapi percayalah. Ada Tuhan yang selalu mengangkat kita, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan bilang kepada kita, hai Grace, ayo bangun lagi, kamu bisa. Mungkin orang-orang di luar sana bilang, kapok, rasain lu. Makanya kok ini hukum tabur tuai, waduh sudah banyak sabda-sabda keluar. Makanya kamu ke orang jangan gitu, hancurkan hidupmu. Pernah Bapak Ibu alami selama 2025? Makanya sakit-sakitan, dikandani, gak percaya gitu. Makanya mungkin akan dengar hal-hal seperti itu. Dan Rasul Paulus pun mengalami hal-hal seperti itu. Tapi di saat dia lemah, ada Tuhan yang mengangkat dia. Dan bilang, ayo bangun lagi, bangkit lagi,
jalan lagi bareng aku. Mungkin gak ada yang mau jalan lagi bareng kamu, tapi aku mau jalan bersama dengan kamu. Rasul Paulus mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 30, ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ketiga dan sampai ayat yang kelima, firman Tuhan katakan seperti ini. 1 Korintus pasal yang kedua, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ini ungkapan Rasul Paulus loh. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Paulus orang pinter, tapi dia bilang, aku datang memberitakan Injil dengan segala kelemahanku. Mungkin hikmat saya terbatas, tetapi ada kekuatan Tuhan yang membuat Rasul Paulus dengan berani melangkahkan kakinya memberitakan Injil. 2 Korintus pasal yang ke-12. Ini ayat yang sudah tidak asing bagi kita. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ayat ke-9 aja kita baca. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Ayat yang sudah tidak asing ya Bapak Ibu. Mungkin sudah ada yang hafal. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab dalam kelemahan Rasul Paulus, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena apa? Di saat Rasul Paulus lemah, kekuatan Tuhan akan nyata. Di saat Rasul Paulus kuat, dia gak butuh siapa-siapa untuk menguatkan dia karena dia kuat. Tapi di saat dia lemah, disitulah kekuatan Tuhan akan dinyatakan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 tahun ini yang kita lewati, ada saatnya kita jatuh, betul? Ada saatnya di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, kita mulai berkata, Tuhan saya gak mampu. Siapapun itu, kami pun hamba-hamba Tuhan punya pergumulan masing-masing. Dan kita berkata, Tuhan saya gak mampu. Hal yang sederhana, anak saya, dia sudah umurnya sudah 7,5 tahun. Dari semua teman-temannya, cuma dia yang giginya masih kuat. Harusnya giginya sudah rontok, sudah hancur kan umur, karena 6 tahun ke 7 tahun harusnya sudah ada pergantian gigi. Dia enggak, sampai dia goyang-goyang. Ma, kok gigiku belum rontok ya? Gigiku belum ompong, teman-teman sudah pada gigi baru. Masa aku giginya kecil gini sampai gede gitu. Saya juga namanya anak sudah ngomong gitu, otomatis kepikiran. Iya juga ya, bukalah Google. Nah Google ini kadang bikin motivasi, bikin lemah, kadang bikin kuat juga. Saya baca, oh iya. Maksimal tumbuh gigi itu, tumbuh loh ya, bukan rontok, bukan ompong. Tumbuh gigi itu 7 tahun. Nah ini sudah 7,5 tahun kok nggak ompong-ompong, kapan tumbuhnya? Saya akhirnya konsultasi dengan Ibu Sangki, terus dia bilang, Kak coba dipegang, apa ada benjolan? Waduh tambah panik ya, saya pegang gusi-gusinya. Enggak, ini normal, coba difoto. Lah iya kok giginya bagus, saya sampai kasih makan coklat, sampai kasih makan permen banyak-banyak. Supaya rusak, supaya cepat rontok, pikirannya gitu. Akhirnya dikatakan, jangan, takutnya dia gak punya gigi permanen. Waduh tambah bingung lagi saya. Gak punya gigi permanen lah, terus gimana masa sudah segede saya gini terus giginya kecil-kecil gitu. Ternyata ada memang. Terus akhirnya saya dalam hati, Tuhan gimana ya, maksudnya dia bilang, Ma itu giginya sudah lepas teman-temannya gitu. Dia sudah ada gigi baru. Saya periksa semua, digoyang-goyang, enggak ada tanda-tanda goyang. Terus saya bilang sama dia, sederhana. Gak apa-apa, Tuhan pasti kuatkan, Tuhan pasti. Masa doanya Tuhan supaya gigi copot? Gak apa-apa berdoa, jadi setiap malam doa, Tuhan saya mau gigi copot. Terus kalau copot terus gak ada pengganti kan repot juga ya. Makanya dibilang jangan dibuat copot, jangan sengaja dicopot, jangan sengaja dibuat rusak. Nanti takutnya sudah copot gak ada gigi pengganti, tambah repot kan. Terus dia setiap malam ada pokok doanya seperti itu, Ma Tuhan
tolong supaya gigi saya copot gitu. Tambah nih harus ada gigi gigi permanen, kalau copot toh ya repot. Akhirnya dia mulai berdoa. Minggu lalu saya sudah konsultasi dengan dokter gigi, dibilang pokoknya per Januari, karena kan dia Desember ini 7,5 tahun. Katanya kalau sudah mau masuk ke 8 tahun itu harus di scan atau apa, takutnya memang dia nggak punya gigi permanen. Minggu lalu tiba-tiba dia teriak, "Mama, kenapa? Gigiku." Waduh, kenapa gigi? Ada 2 yang keluar. Lah, berarti ada giginya. Ada gigi permanen gitu. Terus, "Mama, tak goyang-goyang aja ya." Jangan. Ternyata gigi yang permanennya sudah muncul di belakang di bawah 2, tapi gigi depannya ini gak goyang-goyang. Nah terus, "Mama, masa gigiku banyak? Padahal kan aku minta copot." Gitu juga ya. Ya benar. Saya mulai kasih kekuatan karena dia sudah panik kan. Perasaan dia gak pernah lihat, biasanya copot dulu baru muncul. Ini muncul 2 di belakang, tapi 2 depan ini gak copot. Sampai dia goyang-goyang, "Ma, gak goyang-goyang." Ya berdoa lagi, "Tuhan, goyang giginya Nikolas yang lama supaya bisa copot," gitu. Nah namanya anak kecil kan kasih kekuatan seperti itu. Saya membayangkan mungkin saya paniknya seperti itu, Tuhan lagi nguatkan saya, "Grace, tenang ya, jangan panik, jangan takut." Dan puji Tuhan kemarin giginya sudah mulai goyang-goyang. Oh, Senin besok kita ke dokter ya, ke dokter gigi. "Oke Mas, sudah mulai goyang." Karena dibilang sama si dokter Sangki, "Coba Kak senyum sambil didorong-dorong pakai lidah." Dia benar, dia ikut senyum digorong. "Ah, sudah goyang-goyang 2. Oke. Terus tiba-tiba 2-nya ini sudah besar, jadi sudah hampir sama besarnya. Jadi besok hari Senin harus ke dokter gigi, kalau memang cabut ya harus cabut. Itu gambaran saja Bapak Ibu Saudara. Hal sederhana, saya membayangkan waktu saya menguatkan anak saya yang sudah panik, gigi nggak rontok panik, gigi muncul 2 di belakang tanpa rontok tambah panik. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara, saya pun sebagai orang yang percaya di tahun ini pasti mengalami kepanikan. Di saat saya mengalami kepanikan, mungkin orang-orang lain tidak ada di sekitar saya untuk menguatkan saya. Di situ saya melihat peran seperti saya seorang ibu ke anak. Saya membayangkan Tuhan sementara menguatkan saya. Walaupun sebenarnya mungkin tanda kutip saya itu panik juga melihat seperti itu. Tapi saya percaya ada Tuhan yang menguatkan saya di tengah-tengah saya harus mengalami kepanikan, keputusasaan yang luar biasa. Dan mungkin Tuhan, kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan merangkul kita dan berkata, "Nak, kuat ya, kamu bisa." Kalimat yang sederhana yang kita butuhkan di saat-saat kita lemah, betul. Dan itu Rasul Paulus alami. Di saat Rasul Paulus merasa lemah, Tuhan bilang, "Gak apa-apa kamu lemah. Karena justru dalam kelemahanmu, kekuatanku bisa kelihatan. Justru dalam kelemahanmu, kekuatanku bisa bekerja dengan sempurna." Bapak Ibu Saudara, hal yang luar biasa, penyertaan Tuhan sempurna. Ayat yang terakhir di dalam ayat yang ke-18, kitab 2 Timotius tadi, ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan, "Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin." Penyertaan Tuhan itu sempurna. Sempurnanya apa? Bukan cuma mendampingi, bukan cuma memberikan kita kekuatan. Tapi firman Tuhan katakan, "Tuhan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat." Rasul Paulus mengalami usaha-usaha yang jahat dan dia tahu itu dari kuasa kegelapan. Tapi kalaupun dia harus masuk ke rencana jahat itu ada di sana, dia harus masuk ke sana. Tapi ada Tuhan yang akan melepaskan, menarik dia kembali keluar untuk membawa kepada rencana Tuhan yang ajaib. Kalaupun hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sama seperti Rasul Paulus, bukan berarti kita bebas dari masalah. Tuhan melepaskan kita dari rencana sejahat bukan berarti kita hidup enak-enak saja. Tapi kalaupun kita hidup di dalam kacamata kita enggak enak, tapi ada Tuhan di sana yang akan membebaskan kita atau akan menyiapkan rencana-rencana. Saya bilang tadi ada berapa presentasi rencana kita 2025 yang gagal. Tapi ada satu pertanyaan terakhir yang saya harusnya
pertanyakan di poin yang terakhir ini. Misalnya ada 90% yang gagal. Ada berapa persentase rencana yang tidak engkau rencanakan terjadi dalam hidupmu? Tuhan gantikan dengan rencana yang indah. Kalaupun hari-hari ini kita harus melewati jalan yang sulit, tapi kalau Tuhan yang menyertai, kita akan bisa melewati jalan itu. Bicara tentang melepaskan kita dari usaha yang jahat itu bicara tentang perlindungan Tuhan. Sekalipun kita diganggu sana sini, dihujat di sana sini, dicaci, dimaki, difitnah di sana sini, tapi ada perlindungan Tuhan yang sempurna yang akan melindungi saudara dan saya. Ada serangan-serangan apapun dari jahat yang mencoba menjatuhkan iman percaya kita di tahun 2025, ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Apapun usaha si jahat yang coba-coba menghancurkan keluarga kita dengan berbagai cara, tapi ada perlindungan Tuhan, ada jaminan perlindungan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. 2 Korintus 11 ini tentang perjalanan Rasul Paulus. Dengan cepat saya bacakan 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, firman Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Itu yang dialami Rasul Paulus. Bapak Ibu boleh masukkan bahaya-bahaya apa yang saudara alami. Bahaya dari apa? Dari masalah ekonomi, bahaya dari sakit penyakit, apapun itu. Tapi perhatikan 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Rasul Paulus bilang, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Amin. Kami habis akal, Tuhan, saya harus gimana lagi? Kesakitan ini sungguh luar biasa, masalah ini sungguh berat. Namun tidak putus asa. Ayat 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Mungkin Bapak Ibu masuk di dalam hal kami ditindas. Mungkin kita masuk di kehabisan akal, sudah enggak tahu lagi harus berbuat apa-apa. Mungkin kita mengalami yang dianiaya, mungkin dialami sendirian. Tapi percayalah, Tuhan selalu memberikan perlindungan yang luar biasa dalam kehidupan kita. 2025 kita boleh lewati sampai dengan hari ini kurang berapa hari. Kalaupun masalah kita belum tuntas, perlindungan Tuhan masih tetap akan sama di tahun 2026, 2027, 2028, bahkan sampai sisa hidup kita. Tapi yang Tuhan inginkan terus berjalan dalam panggilannya atas kehidupan saudara dan saya. Mengakhiri tahun ini, kalau kita mengingat kembali ke tahun 2025 yang akan kita tinggalkan ini, ternyata kita bisa melewati dengan penyertaan Tuhan sempurna. Kalau ada satu selalu yang bilang kata sempurna siapa ya? Setiap habis diatraksi terus dikatakan sempurna gitu kan. Aduh siapa ya itu, saya lupa. Jadi setiap ya dulu-dulu sih kayaknya. Jadi habis atraksi gitu, atraksinya berhasil, selalu ditutup dengan kalimat sempurna. Mungkin kita bisa tutup tahun 2025 ini dan kita bisa katakan sempurna. Sempurnanya apa? Penyertaan Tuhan sempurna. Walaupun mungkin kita masih mengalami pasang surut kehidupan. Kalau tahun ini bisa diakhiri dengan sempurna, kita percaya juga tahun 2026 yang masih misteri, Tuhan pun akan menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu, kita semua boleh berdiri. Saya rindu pada pagi hari ini
kita boleh saling mendoakan. Bapak Ibu yang boleh berdiri bersama, Bapak Ibu yang duduk suami istri atau mungkin suaminya duduk di sebelah mana, boleh datangi istrimu. Yang datang dengan keluarga, dengan anak dan orang tua, boleh datang bersama dengan orang tua, boleh bergandengan tangan. Kalaupun datang seorang diri, datang kepada Tuhan dan bersyukur sampai tahun ini Tuhan menyertai keluarga kita, pribadi kita dengan sempurna. Mari kita berdiri bersama sambil gandengan tangan, suami istri, anak, ataupun mungkin ada saudara engkau merasa bahwa ini saudara saya seiman, gandeng tangannya. Kita mau memasuki 2020, mengakhiri tahun ini dan memasuki dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Karena kita percaya hanya Tuhan yang mampu mendampingi kita. Hanya Tuhan yang mampu menguatkan kita. Mari pegang tangan pasanganmu. Pastikan bahwa saat ini kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun mungkin berat, mari datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Walau dunia berubah, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu. Yes. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Amin, haleluya. Mari nyanyikan pujian ini. Walau dunia berubah, dunia berubah, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sekali lagi, sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sekali lagi katakan bersama. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sekali lagi, sambil engkau berdoa di hadapan Tuhan. Sampai detik ini ku melihat, yes, penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya
Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari Bapak Ibu Saudara, mari di penghujung tahun ini masih ada beberapa hari ke depan. Engkau yang ada bersama dengan keluargamu pada pagi hari ini, mari naikkan ucapan syukur. Kalau sampai detik ini kita boleh melihat penyertaan Tuhan sempurna, kita yakini bahwa tahun-tahun selanjutnya penyertaan Tuhan pun sempurna. Engkau bersama keluargamu boleh mengakhiri tahun ini dengan pertolongan Tuhan. Sekalipun mungkin banyak tantangan yang harus dihadapi, tapi ada jaminan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Kalaupun engkau saat ini datang seorang diri, bersyukurlah atas pencapaianmu sampai dengan saat ini. Karena pasti Tuhan akan selalu menyertai dengan sempurna. Haleluya, mari berdoa kepada Tuhan. Haleluya, secara pribadi ataupun keluarga engkau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Karena penyertaan Tuhan sempurna. Bukan hanya Rasul Paulus yang mengalami itu. Kami pun berani berkata kami mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kalaupun engkau seorang diri, anak-anakmu tidak bersama-sama dengan engkau, orang tuamu tidak bersama-sama dengan engkau. Firman Tuhan katakan ada Tuhan yang mendampingi engkau, ada Tuhan yang menguatkan engkau, ada perlindungan Tuhan sekalipun engkau seorang diri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sambil berserah kepada Tuhan, menyerahkan tahun-tahun selanjutnya dalam tangan Tuhan. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu. Sampai detik ini kami boleh melihat penyertaan Tuhan atas gereja kami. Sampai detik ini kami boleh melihat penyertaan Tuhan atas keluarga kami. Sampai detik ini kami boleh melihat penyertaan Tuhan dalam usaha pekerjaan kami Tuhan. Sampai detik ini. Bapak Gembala akan berdoa buat kita semua pada pagi hari. Sampai selama-lamanya Engkau Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau menjadi pengharapan dalam setiap kehidupan kami, dari waktu ke waktu, dan tidak pernah lelang oleh waktu. Sampai hari ini, sampai detik ini kami boleh melihat mukjizat penyertaan Tuhan dan kekuatan yang selalu baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan satu-satunya pengharapanku. Segala sesuatu bisa berubah. Sahabat, teman, apa yang kita miliki akan berubah. Tapi satu hal yang Tuhan janjikan kepada kita, orang-orang yang melakukan firman Tuhan akan memiliki kekekalan dalam kehidupannya. Akan memiliki jaminan kehidupan yang luar biasa yang dari Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan akan terus
menyertai kita. Janjinya tidak akan pernah diingkari. Dia akan menguatkan kita. Dia akan mendampingi kita. Bagi orang-orang yang mau berjalan maju, janji Tuhan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tahun 2025 sebentar lagi kami akan tinggalkan. Kami akan melihat dan menyongsong berkat-berkat Tuhan di tahun 2026. Tantangan-tantangan yang ada bersama-sama dengan Tuhan, pasti Tuhan memberikan kemenangan kepada kami. Kami akan bertumbuh di dalam iman semakin kuat. Kami akan semakin berpengharapan kepada Tuhan semakin kuat hidup kami. Dan biarlah menjadikan kami sebagai orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan lebih lagi. Kami bertumbuh iman kami. Iman kami bertumbuh menghasilkan kebajikan-kebajikan dalam hidup kami. Mendapatkan kesalehan-kesalehan sampai akhirnya kami memiliki kasih yang sempurna seperti kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar tahun ini tahun kekuatan bagi kami untuk melakukan hal yang baru, hal-hal yang dahsyat bersama-sama dengan Tuhan di tahun 2026. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan baik bagi kita dan Dia akan melakukan yang terbaik selalu bagi kita. Dan kita akan juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan memberikan persembahan-persembahan kita. Bapak Ibu yang memberikan secara non tunai di balik kursi ada scan barcode. Bapak Ibu yang memberikan secara tunai bisa ke depan dengan tertib, dengan rapi. Untuk kita memberikan penghormatan kepada Tuhan melalui persembahan-persembahan kita. Di mana hartamu berada, di situ hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bapak, hamba serahkan persembahan-persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Baik kami transfer melalui bank gereja maupun yang tunai kami berikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati, kerinduan hati kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kami belajar untuk mengasihi Tuhan dengan apa yang kami miliki. Berkatilah sekali lagi persembahan-persembahan kami, baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan untuk pekerjaan misi bagi pengembangan pekerjaan Tuhan di Jawa Timur. Tuhan akan menolong kami untuk melihat kasih Tuhan yang besar atas hidup kami. Sekali lagi Bapa, biarlah anak-anak-Mu yang sudah memberikan dengan rasa sukacita dan mengasihi Tuhan, biar Tuhan memberkatinya. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, biar kami kelola dengan tepat, dengan benar, dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan.
Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biar semua kami pertanggungjawabkan dengan baik dan semua penggunaannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi Bapak, biarlah tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami. Kelimpahan berkat boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan diberkatilah persembahan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan untuk kita bisa ikuti dengan baik. Tuhan akan menolong, memberkati kita sehingga kita dapati sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang sudah disepakati bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Pendeta Grace yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang seperti saya umumkan kemarin, sebelumnya untuk kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah tergabung dalam latihan KOR, hari ini setelah ibadah kita akan adakan latihan sebentar untuk kita menyambut ibadah tutup tahun. Dan selanjutnya untuk seperti biasa ibadah doa pagi kita akan berjalan seperti biasa pukul 4:30 pagi sampai dengan selesai, kecuali di hari Sabtu kita akan adakan di gereja. Dan untuk persiapan kita ibadah tutup tahun yang akan kita adakan pada hari Rabu pada tanggal 31 Desember pukul 4 sore kita akan adakan bersama di tempat ini dan mengingatkan kembali bagi kita semua yang diberkati Tuhan untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, buat kita semua, dari kita untuk kita, yaitu kita akan mengumpulkan aksi kue basah di mana yang akan kita kumpulkan pada hari Rabu pukul 7 sampai dengan 11 siang di Pastori. Jadi kita akan sama-sama merayakan hari ibadah tutup tahun mendatang di hari Rabu. Dan selanjutnya untuk ibadah selanjutnya kita akan berjalan seperti biasa di mana MPC 2 kita adakan setiap hari Jumat di tahun mendatang 2 Januari 2026 pukul 6 sore. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ini saja pengumuman dari kami. Apabila nanti ada perubahan kita akan infokan di Info Mafa. Dan kami mengucapkan terima kasih, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Banyak saudara-saudara kita memang ini hari libur panjang. Banyak yang mudik, banyak yang bersilaturahmi, membangun keluarga dengan baik. Dan biarlah kita semua dalam kasih karunia Tuhan. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada, bukan hanya di gereja saja, tapi di mana-mana kita berada, setiap perkataan kita, setiap perilaku kita menjadi berkat. Tuhan tolong kita semua. Jangan lupa nanti tanggal 31 jam 4 ajak Sanak Family Handetolan untuk kita tutup tahun dengan pertolongan Tuhan. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali bersama-sama kami, saya sampaikan selamat datang. Bisakah berdiri untuk kami bisa sambut Bapak Ibu yang baru pertama kali di GSCA Maranatha Family Batu. Monggo, kami persilakan. Ku bahagia menyambutmu di sini, berkumpul bersama di rumah Tuhan. Bertambah satu lagi keluarga, berkumpul bersama di dalam Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, sekali lagi selamat datang. Dan Tuhan akan tolong kita semuanya. Kita akan akhiri ibadah kita. Biar segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan.
Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah kami. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami naikkan syukur kami kepada Tuhan karena segala kebaikan-kebaikan dan anugerah-Mu dan rancangan Tuhan yang indah dalam kami. Tuhan memberkati kami. Hamba berdoa untuk setiap kami yang datang saat pagi hari ini. Diberkatilah keluarga kami masing-masing. Diberkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami. Dan diberkatilah setiap hubungan kami dengan Tuhan. Kerohanian kami di dalam Yesus Tuhan. Diberkati kami semua. Perkenanan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kemanapun kami melangkah, kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang hari ini. Kalau ada yang lemah tubuh karena sakit, hamba berdoa dari tempat ini kepada Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mereka dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Dengan kuasa darah Yesus mereka diampuni Tuhan. Dengan bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan dan dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, mereka yang sedang bepergian, mereka yang sedang bersilaturahmi membangun keluarga di masa liburan ini. Tuhan memberkati mereka. Mereka mengalami sukacita yang dari Allah kemanapun mereka pergi. Dan disertai oleh Tuhan kemanapun mereka pergi. Sehingga saat mereka pergi dan pulang dalam sukacita yang dari Tuhan. Anak-anak-Mu yang berada dalam kesulitan, kesusahan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di akhir minggu, di akhir tahun ini, hamba berdoa sekali lagi untuk kota kami, Kota Batu, menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu dari Sabang sampai Merauke. Biarlah nyata kemuliaan Tuhan turun atas kami. Biarlah hujan pertobatan terjadi di bangsa kami. Hujan anugerah Tuhan turun atas bangsa kami. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Hamba juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Kota Batu dan ada yang ada di Indonesia, Tuhan memberkati. Yang hari-hari ini juga merayakan bersukacita, merayakan Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati mereka semua. Sebagaimana Tuhan memberkati kami, memberkati semuanya. Dan khususnya gereja-gereja yang mengalami kesulitan-kesulitan untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Tuhan hiburkanlah mereka. Tuhan kuatkan mereka. Kalau mereka harus menghadapi kesulitan-kesulitan, Tuhan, biarlah Tuhan turun untuk memberikan penghiburan dan damai sejahtera kepada mereka. Dan sementara kami di tempat ini mengalami kemudahan-kemudahan dalam beribadah kepada Tuhan, biarlah kami gunakan dengan sepenuh hati, sebaik mungkin untuk kami boleh membangun diri di dalam Tuhan. Karena ada datangnya masa kesulitan-kesulitan, kami akan terus berjuang sampai Tuhan menetapkan kami menjadi umat kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami akan berpisah. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, pemberian dan anugerah Tuhan. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan ingat dan perhatikanlah, Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput kita semua para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan dengan iman kita berkata, amin.